Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pada hari ini kita sudah banyak mendengar kesaksian yang diberikan oleh saudara-saudara. Kalau kita perhatikan saudara, bahwa Yesus kita itu tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Tapi yang berubah itu kita, karena kita ini belum ngalami, belum mau dijadikan alat untuk apa? Mengalami kemuliaan Allah itu. Maka dari itu pada siang hari ini kita menjadi pelaku-pelaku firman, saudara. Kita buka di Injil Lukas pasal yang pertama. Pada hari-hari terakhir ini Tuhan mengatakan, Tuhan mencari orang-orang yang mau seperti Maria ini. Kalau kita perhatikan di dalam Lukas pasal yang pertama mulai ayat 26, dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara, setiap manusia itu selalu mempunyai pertimbangan. Nah, apa yang menjadi pertimbangan dari Maria ini juga dipunyai oleh setiap manusia. Maria mendapat berita bahwa dia akan mengandung dan dia akan mempunyai seorang anak laki-laki. Bahkan yang akan dikatakan menjadi raja, yang menjadi keturunan, menjadi hak untuk menjadi raja selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya yakin setiap orang yang dijanjikan oleh Allah seperti yang dijanjikan oleh malaikat Gabriel kepada Maria, semua orang ini kepingin, saudara. Betul enggak? Biarpun bayangannya itu tidak sama dengan kenyataannya. Firman Tuhan berkata bahwa anaknya ini akan menjadi raja dan kerajaannya tidak berkesudahan dan kekal. Kira-kira bayangannya Maria itu bahwa dia nanti jadi ibu raja ini enak enggak? Hah? Enak. Tapi kenyataannya setelah saudara baca, enak enggak? Hah? Nah iya. Jadi kenapa kejadiannya sama yang dibayangkan, sama yang difirmankan, kok enggak sama? Sebab pikiran Allah bukan pikiran kita.
Nah, kita ini harus belajar. Makanya saya katakan praktek, saudara. Saya bukan mengajar supaya saudara itu gantung saya, tapi saudara harus ngalami secara pribadi. Sebab kalau kamu gantung manusia, selalu kecewa. Tidak ada manusia yang baik, termasuk saya. Sebab saya juga manusia. Kepingin ngalami sendiri. Tetapi saya yang sudah alami, saya kepingin saudara ini alami. Maka dari itu, saudara harus belajar dari firman Tuhan ini. Saudara harus ambil ayat yang ke-38 ini. Seperti Maria katakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Kita harus sadar, saudara, bahwa apa yang dipertimbangkan Maria itu, dia bilang apa? Bagaimana mungkin hal ini terjadi? Karena aku belum mengenal laki-laki. Sebab hal ini, menurut manusia, hal itu tidak mungkin. Karena aku belum bersuami. Tapi kalau Allah mengatakan, itu terima saja. Jangan lalu dikutak-kutik. Nanti bagaimana, nanti begini. Loh, karena apa? Pikiranmu itu bukan pikirannya Allah. Maka dari itu kalau saudara mau menjadi pelaku firman, jangan terlalu banyak pikir. Apa saja yang difirmankan Tuhan itu lakukan, mesti jadi. Sebetulnya jadi pelaku-pelaku firman itu gampang kalau kamu mau kembali menjadi anak kecil. Artinya apa? Bapak ibu ngomong apa? Jalani saja. Loh, gak usah kebanyakan mikir. Nanti kalau gini bagaimana? Yo, logis anak itu tanya. Contohnya, anak itu disuruh oleh ayahnya, nak, kamu ke sana. Takut papa. Ke sana. Nanti kalau ditangkap orang bagaimana? Diculik. Loh, kamu percayalah, papa kalau nyuruh kamu itu papa ngawasi. Ya sudah, dia jalan. Kira-kira anak-anak ini kalau jalan tuh sambil nengok-nengok bapak tetap ngawasi pada? Hah? Ya tetap. Sih. Tapi kalau 1 kali, 2 kali dia nengok masih, ketiga kali dia nengok hilang, kira-kira balik atau atau lari terus? Balik. Loh, saudara tahu? Itu manusia biasa. Saudara dan saya juga begitu. Loh, kenapa? Karena saudara itu tidak punya tekad. Ngerti? Kurang nekat. Makanya orang yang kurang nekat biasanya penuh dengan penderitaan. Sebabnya apa? Sebab kurang percaya. Apa yang malaikat Gabriel katakan kepada Maria, malaikat Gabriel katakan juga kepada siapa? Sakaria. Sakaria seorang imam, dia seorang pinter, dia seorang pengalaman, dia seorang pengajar. Perhatikan saudara, lebih enak jadi Maria yang bodoh daripada jadi Sakaria yang pinter. Banyak pelayan-pelayan Tuhan tidak ngalami seperti Maria, tapi seperti Sakaria. Bisu. Bukan hanya bisu, tidak bisa ngomong, bisu berkatnya, bisu segala-galanya. Ngerti tidak? Buntet semuanya. Bisu itu kan tidak bisa apa-apa toh. Tidak datang, tidak bisa ngomong, saudara tahu. Kenapa? Karena dia seperti Sakaria. Tidak percaya. Sehingga dia rugi. Makanya saya terus terang kalau waktu jadi hamba Tuhan saya bilang, Tuhan kalau engkau panggil aku tidak mau orang lain ngalami tapi aku enggak. Saya alami apa yang saya katakan, saya harus alami. Dan orang lain mau ngalami. Kalau orang lain enggak mau ngalami, yang rugi ya dia, tapi aku enggak mau rugi. Coba perhatiin. Kata-kata itu tuh sepintas selalu kayak orang egois enggak? Hah? Egois itu. Kenapa? Waduh mau dirinya sendiri. Saya enggak bukan begitu. Saya katakan itu karena apa? Yesus sendiri yang berkata, bersihkan dulu cawan sebelah dalam,
maka dengan sendirinya yang di luar akan menjadi bersih. Betul enggak? Alami dulu, baru katakan. Dan itu menjadi saksi, saudara tahu. Maka dari itu, saudara, kita harus benar-benar ngalami. Lakukan apa yang Allah katakan. Jangan mulai pikir-pikir. Saya terus terang di hadapan Tuhan, saya selalu ngomong, Tuhan, aku ini bodoh. Aku ini tidak ngerti apa-apa. Pokoknya apa yang engkau katakan, saya katakan. Dimaki orang, puji Tuhan. Masa bodoh, saya bilang. Jadi kalau saya itu dikatain orang, kamu kok seneng sama Yusa sih? Firman yang dibawa Yusa itu apa? Itu enggak kembang-kembang ya gitu saja. Apakah terus terang saya sakit hati? Enggak, saya malah seneng. Sebab apa? Sebab saya ini memang bodoh. Jadi kalau ada orang lain mengatakan bilang bodoh, saya bilang, memangnya bodoh. Jadi enggak sakit hati loh. Kenapa? Karena sudah tahu dirinya itu bodoh. Yang penting ngalami. Lebih baik saya seperti Maria, tetapi ngalami secara pribadi. Buat apa seperti Sakaria, bisu. Maka dari itu saudara, kita itu setiap hari harus baca Alkitab sendiri, tapi alami. Nah, kalau kamu tidak ngalami, periksa diri. Pasti kamu merasa lebih pintar kayak Maria, kayak Sakaria. Tapi kalau engkau mau rendah hati seperti Maria, engkau berkata gini, aku ini hambamu, jadilah sesuatu yang kamu katakan apa yang menjadi rencana Allah. Saudara tahu? Itu paling enak. Saya setiap hari selalu katakan kepada Tuhan gini, Tuhan, saya minta satu perkara. Di dalam kehidupanku, di dalam keadaan istriku, hidup istriku, anak-anakku, rencanamu jadi. Itu saja permohonan hamba. Sebab aku tahu yang kamu rencanakan itu terbaik. Saudara percaya enggak? Apapun. Ada yang kejadian kebetulan di dalam dirimu enggak? Hah? Enggak ada. Tapi kalau saudara percaya bahwa tidak ada kebetulan dalam dirimu, selalu mengucap syukur. Mbok jatuh yang mengucap syukur. Betul enggak? Karena apa? Allah tahu. Mati untung. Saya ini berani ngomong gitu karena saya bilang apa? Pada waktu serangan jantung jedet mati, letak saya apa ingat istri sementara enggak. Saya bilang apa? Puji Tuhan, sekarang waktunya aku pulang. Karena aku akan bertemu dengan engkau langsung. Langit terbuka, Yesus duduk di atas tahta. Bilang apa? Kamu tidak boleh pulang. Loh, aku kepengen pulang. Tugasmu belum selesai. Loh, balik. Enak gitu atau enak ngotot? Tuhan, aku kepengen mau tidak mau pulang-pulang. Tuhan bilang, selesai tugasmu, pulang. Mau apa, saudara? Enak mana? Enak nurut Tuhan, saudara tahu. Sebab kalau orang yang nurut Tuhan, apapun yang kamu seneng nanti akhirnya kesampaian semua. Itu luar biasanya Tuhan di situ. Tapi kalau engkau tidak nurut Tuhan, yang kamu kepinginin tidak bakal sampai-sampai. Sebabnya apa? Sebabnya Tuhan mau supaya kamu benar-benar penuh hidup penyerahan. Maka saudara perhatikan, kemarin saya bawa firman Tuhan di Ambengan. Kira-kira kalau seorang itu tenggelam masuk dalam air, dia dengar apa di luaran? Kalau enggak dengar, hidupnya tentrem enggak? Hah? Nah, kamu ini masih dengar kanan kiri pada? Terus hatimu masih bergelojak enggak? Berarti kamu tidak tenggelam di dalam dunia Roh Al-Kudus. Kalau saudara setiap hari seperti yang saya lakukan, tenggelam terus, kira-kira hati saya tenang enggak? Kenapa? Ada dengar apa-apa kok. Loh, saudara tahu, di Swiss itu ada kota di dalam laut. Saudara tahu. Untuk apa? Untuk perlindungan nanti kalau perang dunia ketiga.
Di dalam itu ada fabrik, ada makanan, ada segala sesuatu sudah disiapkan. Meskipun bom nuklir meledak sekalipun, dalam kota di dalam laut itu tidak akan tergoyang. Kenapa? Tidak dengar apa-apa. Saudara tahu? Hidup kekristenan ini kita harus tenggelam, hidup di dalam dunia Roh Al-Kudus. Jikalau engkau tetap tiap hari di dalam firman Tuhan dan di dalam doamu, engkau tidak akan dengar apa-apa. Pusing amat. Dengar sih dengar, lewat saja. Kenapa? Karena kamu ini dikuasai oleh Roh. Enak. Maka Yesus berkata apa? Damai sejahteraku aku berikan kepadamu. Ketenangan. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan. Apa saja yang kamu lakukan, semuanya Allah menjadi pembelamu. Maria ini, saudara, dia mau menerima meskipun dengan konsekuensi pasti diceraikan oleh Yusuf. Sebab demikian dia bilang ya. Dia mulai ngandung, mesti cerita toh sama Yusuf. Dia berkata, aku mulai ngandung. Hah? Terus terang, perempuan belum tonangan, belum pernah dia hubungan sama tonangannya, ngaku ngandung. Kira-kira si laki-laki ini langsung, wah puji Tuhan. Atau langsung, sekarang selesai. Saudara tahu, Yusuf pun manusia biasa, dia juga kepingin menceraikan Maria. Jadi jangan dikira, saudara, kalau kita itu menerima firman Tuhan, lalu kita berkata amin Tuhan, jadi Tuhan, itu enak. Tidak enak, saudara tahu. Kita harus membayar harga ini. Harga iman yang kita harus bayar ini harus kita alami. Pertama kali Maria harus sedia untuk diceraikan. Tetapi kalau engkau tetap tahan, Allah ngomong sendiri sama Yusuf. Bukan Maria yang ngomong. Untuk jangan menceraikan dia. Allah bicara malam hari berkata kepada Yusuf, jangan ceraikan Maria. Yusuf kira-kira berani nantang enggak? Enggak berani. Karena apa? Karena Allah sendiri yang bicara. Loh. Saudara, kalau saudara hidup dengan Tuhan itu, kamu dimaki orang, kamu dihina orang, kamu diejek orang, kamu dianggap sepi sama orang, yang bela kamu siapa? Kalau dibela Tuhan, sip nak. Nah, kok kamu takut? Kok kamu terpengaruh? Karena apa? Karena saudara tidak tenggelam. Tenang aja, pusing amat. Karena apa? Karena kamu bersama dengan Allah. Maria pada waktu dia berkata, besoknya Yusuf datang lagi. Datang lagi sendiri. Tidak disuruh. Paling-paling Maria tanya, loh kok datang lagi? Iya, ternyata malaikat datang sama saya. Suruh ngambil kamu jadi istriku. Lah nanti apa kamu tidak malu kalau dicangkai, belum kawin kok sudah meteng, sudah bunting. Ya itu wong Tuhan yang nyuruh ya resiko loh. Saudara tahu? Kalau hidup dengan Allah, pada waktunya engkau akan dibela oleh Allah. Tapi harus ada tunggu waktu sampai waktunya Allah membela engkau. Ini yang berat. Yang kedua, tantangan terhadap siapa? Keluarga. Pasti keluargamu akan tanya, siapa yang berbuat? Betul enggak? Lalu dia berkata, Yesus. Lalu Yusuf bilang apa? Roh Kudus, tapi aku yang harus suruh tanggung jawab. Bayangin sudah. Dan Yusuf ganti harus menanggung derita. Karena dia pasti dicurigai. Betul tidak? Saudara tahu? Tetapi setelah itu, tantangan keluarga ini, lihat dapat tantangan dari masyarakat. Loh, saudara tahu, tingkat demi tingkat harus dialami. Dan ini saudara, bukan hal yang gampang saudara.
Maka dari itu kita kalau mau dapat anugerah yang gede, kita juga harus bayarnya mahal. Makanya itu jangan cari barang murah. Kalau mau yang bagus, bayarnya harus mahal. Berani bayar. Buat apa kamu punya barang murahan itu bosen. Yang barang yang mahal itu Yesus itu tidak pernah membosankan, luar biasa. Tapi kamu juga harus bayarnya mahal. Maka dari itu di dalam saat-saat yang akhir ini saudara, Yesus mau mencari orang-orang yang hidup penuh penyerahan. Hidup yang berani membayar harganya. Karena apa? Karena kedatangan Tuhan sudah amat singkat. Kita harus berani. Nekat. Kita harus berani punya tekad. Apapun Tuhan yang terjadi atas hidupku, kau punya rencana. Pasti bagus. Malah kejepit, malah hebat. Malah kemuliaan Allah akan dinyatakan, malah gede. Loh. Jadi saudara itu harus tenggelam. Hidup di dalam dia. Dengan dunia roh ini. Dan nanti kalau Roh Kudus ngomong, jalankan. Jalankan. Semua kemuliaan Allah dinyatakan. Kita kerap kali kebanyakan pikiran. Seperti Sakaria, mana mungkin hal itu. Malaikat lalu marah, lalu bilang, bisu kamu. Sampai nanti jadilah kapok. Kalau sudah bisu gitu, Au. Tapi toh rencana Allah tetap jalan. Rugi buat apa, saudara tahu? Hidup kekristenan kita harus berani bayar harganya, saudara. Dan ketekunan dan kesetiaan ini diuji pada saat apa? Saat dalam saat yang sepi, saat yang tidak enak, itu loh, saudara. Itu harus. Ada ibu di Jakarta, umurnya sekitar 50-an. Dia kena stroke, tekanan darah tinggi, terus kaku semua ini. Mukanya ini jadi lumpuh. Bayangin, muka ini kalau lumpuh, pipi ini tidak bisa gerak. Kaku semua. Dan termasuk pita suaranya kaku, tidak bisa ngomong. Bisu, saudara. Lalu pada waktu saya selesai khotbah, dia bilang begini. Nah, aku bilang, apa itu? Lu udah bisa, saya bilang, apa? Terus saudaranya bilang, Pak minta didoakan. Kenapa? Bisu. Kenapa? Kena tekanan darah tinggi, stroke. Dokter bilang, enggak bisa itu. Dilatih pun enggak bisa, semua sudah kaku bertahun-tahun. Oke? Yuk kita sembahyang. Kita sembahyang, bukan saya yang sembahyang. Kita, kamu sama saya. Terus saya berdoa begini, Tuhan Roh Kudus, saya harus berdoa apa? Tuhan Roh Kudus, bangun pagi, setiap pagi, ngomong sama Tuhan. Tak bisa, tak keluar, ngomong. Lu tak bisa kok ngomong. Pikirnya Pak Yusa edan nih. Oh, seperti tidak bisa ngomong, kok suruh ngomong. Loh, saudara tahu, ini tidak masuk akal loh. Loh, tetapi ibu ini saya katakan 3 kali. Bicara, tiap pagi. Bisa ngomong, saya bilang. Akhirnya dia manggut. Ya, jalan. Saudara tahu apa terjadi? Minggu-minggu yang lalu saya ketemu dia. Dia bilang gini, Pak Yusa, ingat saya? Bayangin saya. Saya bilang, ingat kamu? Ya enggak ingat, saya bilang. Itu lo dulu, setahun yang lalu. Kenapa? Saya ini kan enggak bisa ngomong. Sekarang bisa ngomong. Dengar jelas. Iya, karena apa? Ya suruh ngomong tiap pagi. Saya dulunya pikir, Pak Yusa ini sinting, tidak bisa ngomong, suruh ngomong. Saya bilang, ngomong. Iya, lah saya ya tiap pagi lalu gini. Bangun pagi saya teriak-teriak loh Pak. Mulut saya, Yesus, sampai suami saya. Tapi tidak ada suara nih Pak. Tapi suami saya bilang, ngapain? Lalu apa terjadi saudara? Satu saat dia bilang, saya setia Pak. Pokoknya saya bilang, hamba Tuhan itu suruh ngomong ya ngomong. Pokoknya gila ya biar.
Satu saat Pak, saya teriak, Yesus, keluar suaranya. Lalu suaminya bilang, bisa ngomong. Dan saudara tahu sekarang dia bisa ngomong. Saudara tahu? Bagi Allah tidak ada barang yang mustahil. Saudara tahu, tinggal siapa yang melakukan? Kamu sendiri, bukan saya. Dia bilang, terima kasih Pak. Kenapa? Diajari. Bukan didoakan, diajari. Supaya kamu menjadi pelaku firman. Saya sendiri, saudara, tiap hari, saudara kira itu saya tidak kayak orang gila. Kalau sembahyang saya bilang, waduh Tuhan, ini kok capek sih? Tumpangi tangan, Yusa, sehat, kuat, seger, capek hilang. Ngomong. Saya ngomong dewek. Lalu saya ngomong, dalam nama Tuhan Yesus, seger, kuat. Kuat terus. Saudara, kalau saya sendiri mempraktekkan, saya ya suruh kamu praktek. Tapi kamu senangnya apa? Pak, sembayangi Pak. Makanya saya kalau ada orang bilang, Pak, sembayangi, tak sentak malahan. Biar, saya bilang. Kenapa? Jalani sendiri. Sebab nanti kalau semua orang bilang disembayangi Yusa, nanti Yusae nanti yang lebih terkenal dari Yesus. Dan kalau Yusae lebih terkenal, kira-kira kalau saya khotbah banyak orang antri enggak? Kalau antri Yesusnya seneng enggak? Aku digantung, kamu masuk surga kok enak. Makanya saya itu orangnya enggak peduli, saya bilang. Yang penting saya melakukan firman Tuhan. Kamu mau, alami. Tidak mau, tanggungan dewek. Maka dari itu saudara, kita menjadi orang Kristen harus benar-benar ini dilakukan. Kita harus punya penyerahan dan punya keberanian, punya tekad. Seperti Maria. Ini yang Tuhan mau. Dan Tuhan sekarang sedang cari orang yang seperti Maria. Mengandung dia. Melahirkan dia, menyatakan bahwa dialah Allah yang luar biasa. Saudara tahu, pada waktu Maria melahirkan Yesus, malaikat sendiri yang mengirim orang datang membawa emas, kemenyan, dan mur. Padahal hidup mereka itu tidak punya, tetapi setelah Yesus lahir, kemuliaan Allah, berkat Allah, melimpah luar biasa. Betul enggak? Mas datang sendiri. Kemenyan datang sendiri. Mur datang sendiri. Setelah Yesus lahir. Engkau dan saya mengandung Roh Kudus. Tetapi jikalau firman ini kamu masukkan dan kerjasama antara firman dan Roh Kudus ini melahirkan firman menjadi satu kenyataan, firman menjadi daging, ruh menjadi daging, maka berkat Allah akan melimpah. Datang sendiri, tidak usah kamu cari-cari. Tapi kalau sampai berkat Allah itu tidak datang, Allah tidak mengutus orang majus datang, periksa diri. Pasti Yesusnya tidak lahir-lahir. Betul tak? Lah kira-kira kalau Yesusnya itu tidak lahir-lahir sampai 9 bulan, di mana dia? Ibu-ibu ini kalau ngandung terus 3 tahun dikandung, kira-kira bayinya hidup atau mati? Kita kerap kali tidak sadar bahwa kita mengandung Yesus, tapi Yesusnya mati. Karena apa? Tidak dilahirkan. Saudara tahu, kita tidak sadar bahwa kita ini sedang mengandung Yesus dan Yesus membutuhkan suatu kenyataan, suatu iman, suatu penyerahan di mana dia dapat dilahirkan dan dunia melihat Mesias sudah ada. Firman sudah menjadi daging. Jadi setiap yang kamu imani, setiap yang kamu minta, setiap yang kamu katakan itu jadi menjadi satu kenyataan. Ini yang diperlukan masa kini, saudara. Makanya kita ini zaman adalah zaman anugerah. Banyak orang mencari firman. Tapi sedikit yang nanti mereka akan menikmati firman. Kenapa? Karena tidak sempat melahirkan Yesus.
hanya senang mengandung. Hanya senang karena sudah menjadi orang percaya. Tetapi dia tidak melahirkan Yesus. Jangan merasa kalau, waduh, dia bertobat karena aku. Dia ini karena aku. Hati-hati, saudara. Firman Tuhan sudah bilang apa? Banyak nanti orang berkata, aku membuat mujizat dalam nama Yesus. Aku mengajar dalam nama Yesus. Aku menyembuhkan dalam nama Yesus. Yesus berkata apa? Aku tidak kenal kamu. Karena apa? Karena mencuri kemuliaan Allah. Maka dari itu saudara, kita harus benar-benar menyadari bagaimana hidup kita ini. Tuhan berkata apa? Seperti Maria. Engkau harus selalu berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Ini selalu saudara harus katakan kepada Tuhan di dalam kamu berdoa setiap hari. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah rencanamu dalam hidupku. Apapun. Jadi kalau saudara bilang begitu, saudara tidak akan kecewa. Tapi kita harus tahu, oh untuk nguji. Oh Tuhan, ini untuk nguji. Tidak apa-apa, memangnya aku gini. Wah ini kan rencanamu. Loh, saudara tahu? Setiap kejadian dalam diri kita, tidak ada yang kebetulan. Allah pakai untuk membangun, untuk menyempurnakan. Supaya kita tahu bahwa sampai di mana kita sudah naik ke tingkat yang lebih tinggi atau belum. Kalau belum, kamu cepat bertobat, cepat sadar. Supaya apa? Supaya Yesusnya ini di dalam perutmu ini, di dalam hatimu ini, jangan mati. Karena apa? Sudah waktunya lahir. Sebab ada waktunya loh. Saudara, ibu-ibu ini waktu ngandung itu ada waktunya enggak? Ditetapkan enggak? Berapa? Iya. Kira-kira kalau prematur, anaknya lemah. Betul lah? Tapi kalau kelamaan, mati. Jadi jangan senang-senang. Saudara harus tahu. Saatnya tiba. Yesus lahir. Yesus yang tahu. Allah sudah menetapkan waktunya. Tinggal saudara dan saya. Sebab kalau ibu-ibu mau melahirkan, kepengen sendiri atau anaknya? Dari dalam atau ibu sendiri bilang, ayo nak lahir. Atau anaknya sendiri yang mau keluar? Iya. Saudara tahu, anaknya sendiri dari dalam, saudara tahu. Berarti waktunya yang menetapkan siapa? Tuhan, bukan kamu. Tetapi kamu mau atau tidak, tergantung kamu. Saudara tahu. Kalau kamu tidak mau, akhirnya mati anak itu. Tapi kalau kamu paksakan, dia akan cacat juga. Saudara tahu? Hidup kekristenan, kita harus benar-benar peka dan bergantung kepada Roh Kudus. Kalau kamu tidak punya kekuatan, kamu ngomong dong. Tuhan, aku tidak punya kekuatan. Berikan aku kekuatan pada waktunya. Pasti terjadi hal itu. Saudara tahu? Karena bukan kekuatan kita, kemampuan kita, tapi Dia. Tapi sebetulnya kita itu, kenapa semuanya itu terjadi? Karena kita sebetulnya masih mengasihi daging kita. Masih takut mati, masih takut menderita, masih takut nanti gini, masih takut diomong orang, masih takut gini. Coba bayang. Ketakutan bukan dari Tuhan, saudara tahu. Sebab firman Tuhan sudah berkata, kalau kamu takut kehilangan nyawa, kamu bakal malah kalau kamu takut kehilangan suami, bakal kehilangan suami. Saudara tahu, kita tidak perlu takut. Kalau kita mencintai Yesus lebih dari segala-galanya, Yesus yang akan tarik kita. Dia akan menjadi pembela kita. Yang dibutuhkan adalah orang yang penuh penyerahan, yang percaya dan mengasihi Dia. Rela apapun boleh terjadi. Allah yang menetapkan segala-galanya. Saya ngalami sendiri, saudara. Istri diminta,
Saya bilang, silahkan ambil. Tuhan bilang, karena kamu menyerah, aku kasih kamu kembali. Saudara tahu? Istri saya itu mau mati berapa kali. Pacaran, terus mati. Sedang pacaran, udah mati. Saya di Jogja, dia di Semarang, dikasih tahu Tuhan. Kekasihmu pulang. Hah? Loh Tuhan belum kawin kok, sudah mau ambil. Kamu lebih baik sendiri. Enggak, aku mau kepengen kawin dulu. Kalau sudah kawin ambilin. Loh saudara tahu. Tuhan bilang, oke, aku kasih balik. Saya datang ke rumah sakit, saya bilang, cat! Kaget dia. Padahal tantenya sudah nangis semua karena dia tahu sudah mati. Jadi saya datang itu, tantenya tidak berani ngasih tahu. Saya bilang, mana sikat? Itu di dalam sama nangis. Saya bilang, kok nangis kenapa? Wong dia tidak mati, hidup. Tantenya kaget tuh, kok ngerti? Padahal wis mati. Saya masuk bilang, hei, bangun! Dia buka mata, loh kowe kok datang? Iya, suruh bangunin kamu. Kamu tadi kemana? Loh aku ini sudah pulang, sudah ngadep Tuhan loh. Iya, tahu, wong Tuhan sudah ngomong. Tapi Tuhan bilang, boleh, balik toh? Suruh balik. Nah iya. Saudara tahu? Allah kita itu luar biasa. Dan setelah kawin, Tuhan bilang, bagaimana istrimu pulang? Ya sudah, tak serah ke, konsekuen. Karena dulu aku sudah bilang sudah ngalami kawin. Sembahyang, mengucap syukur. Kalau sudah waktunya pulang. Tuhan bilang, lulus, balik. Anak satu-satu diminta. Biar pulang. Oke, pulang. Kalau harus pulang nak. Kalau tidak, jadi berkat Tuhan. Balik. Saudara tahu, Allah itu punya watak itu aneh. Kalau kamu diminta tidak boleh, malah diambil. Contohnya, saudara ini sayang sama anak enggak? Hah? Kalau kamu pergi ke toko, beliin makanan dan yang kesukaan anak enggak? Tapi kenapa ibu-ibu ini kerap kali kalau sudah dikasihkan, mamanya dia seneng roti tart gede gitu, dikasihin, nih kamu tak kasih oleh-oleh. Nah, gede. Kenapa ibu bapaknya kok kerap kali bilang gini, Papa minta separuh. Kenapa kok kadang-kadang kok kita nyoba gitu? Sebab kita mau lihat apakah anak itu cinta sama saya, enggak, betul? Lalu kalau kita bilang, Papa separuh, kamu separuh ya nih. Loh Pak, Papa yang beliin ya, Papa ya beli lagi, ini buat saya. Kira-kira bapak ibu ini malah maksa minta atau malah dibeli lagi? Hah? Malah dipaksa. Supaya apa? Supaya anak itu sadar bahwa kamu harus mengasihi orang tuamu. Betul enggak? Tapi kalau kira-kira, oh ya Papa ngambil dulu, banyak-banyaknya, sisanya nanti saya sampai hati enggak ngambil. Malah dikasih balik toh? Kenapa? Loh, itu watakmu itu sebetulnya watak siapa? Watak Tuhan toh? Nah kalau kamu tahu, lah ya kamu harus kayak anak kecil yang nyenengke bapak itu. Aku kasih kamu ini anak, aku kasih kamu berkat. Ya, terima kasih. Sekarang kasih ke orang. Ya, ambilin. Oh, kowe kok baik ya. Ya sudah, jangan tak tambahi lagi. Saudara tahu, itu hidup kekristenan itu saudara harus belajar yang nyata. Tapi saudara tidak mau. Maria dia nyerah. Saudara tahu? Demikian dia menyerahkan dirinya untuk dunia sekarang memuja Maria. Betul dah? Karena apa? Karena dia diambil menjadi seorang ibu yang rela untuk menanggung derita karena Yesus. Maka dari itu saudara, Allah tidak pernah dia menuntut seseorang tanpa imbalan. Ini perhatiin. Allah tidak pernah menuntut sesuatu tanpa imbalan. Allah sediakan segala-galanya sebagai imbalan. Karena dia Allah yang adil. Bukan hanya kasih, dia adil. Firman Tuhan berkata, setiap perbuatan orang dibalas menurut perbuatannya sendiri. Maka dari itu saudara,
hidup penuh penyerahan seperti Maria, itu tiap hari harus kamu katakan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah hamba sampaikan, dan anak-anak-Mu di tempat ini sudah mendengar. Dan berikan hati yang lunak, hati tanah yang menerima, bukan tanah yang keras, tanah yang sombong, tanah yang seperti hatinya Sakaria, sehingga mereka menderita sampai pada waktunya kegenapan firman. Tetapi jikalau hati-hati di sini, hati yang lunak, hati yang menerima, hati yang rendah hati seperti Maria, hamba percaya kemuliaan-Mu akan segera dinyatakan dan mereka menjadi saksi Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.